Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai masuk Islam Jamaah itu dari lahir. Kebetulan orang tua itu pertama kali masuk ke Islam Jamaah itu setahun sebelum saya lahir, insya Allah. Dari cerita bapak sendiri, kemudian juga terakhir tabayun dengan sepupunya bapak, nanya-nanya tentang bagaimana bapak bisa masuk, itu kurang lebih tahun 1983. Ya. Dan saya lahir di tahun 1984. Jadi sehingga dari lahir sudah masuk di dalam Islam Jamaah. Gitu. Setelah masuk Islam Jamaah, background Mas Arif itu apa? Background Maksudnya di kepengurusan atau di itu? Kebetulan di Islam Jamaah itu pertama terakhir di Senkom sebagai tim IT-nya, kemudian di PPG Desa sebagai tim Tafid juga, kemudian di kelompok sebagai ketua muda-mudi kelompok, di desa sebagai wakil muda-mudi kelompok, muda-mudi desa. Banyak juga Mas Arif ya? Mas Arif, saya boleh tahu nggak? Mas Arif kan sekarang udah nggak di Islam Jamaah ya. Pengalaman Mas Arif hijrah itu bisa sampai keluar gitu dari pemahaman mereka itu, apa sih keresahan yang Mas Arif alami? Yang pertama itu karena berbohong ya. Dibiasakan untuk berbohong dari mulai hal terkecil. Nah, kemudian yang paling utama itu yang memicu untuk hijrah adalah tentang masalah warisan. Tentang masalah warisan itu ketika ada satu keluarga jamaah, kemudian ada beberapa anaknya yang belum masuk ke Jokam, ke Islam Jamaah. Nah, di situ ada suatu keresahan kok bisa gitu. Dalilnya yang di surat An-Nisa yang mengatakan seperti itu, bahwasanya warisan itu harus dengan ketentuan Allah gitu, ketentuan Allah Rasul. Nah, ini kok mereka masih muslim, mereka masih istilahnya masih sholat, kok tidak dibagikan masalah warisan gitu. Nah, disitulah timbul keresahan yang seperti itu. Bahkan sebelumnya ketika ikut mondok di Hadis Besar tahun 2007 di Bogor, itu pun ketika waktu itu kebetulan beredar beritanya Pak Mauludin keluar. Nah, di situ juga keresahannya kok bisa gitu seorang pembesar wakil 4 keluar dari Islam Jamaah, ini ada apa? Nah, karena ketakutan kita waktu itu karena didoktrin supaya taat, ya akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu dikikis sendiri gitu, ya sehingga terpendam gitu. Nah, akhirnya ketika masalah waris itu kok rancu gitu. Mereka sebagai muslim kok tidak dianggap gitu dalam hal warisan gitu. Dan juga tentang masalah sholat gitu. Ketika waktu itu terakhir sholat di kerja di Jakarta, nah, itu kok beda gitu. Kita sholatnya harus menghindar gitu. Kita harus mengimam sendiri, kemudian harus ada jamaah sendiri, kok nggak mau bergabung gitu. Harus menunggu selesai orang lain sholat, kita baru sholat. Nah, di situ keresahan itu banyak sekali gitu. Selain apa yang didapat setelah tentang hasil waris itu basic yang bisa melarang untuk mendapatkan waris itu apa sih subhat yang ada di pemahaman Islam Jamaah itu? Ya, subhatnya itu kalau mereka bukan warga Islam Jamaah, bukan anggota dari Islam Jamaah, mereka tidak mendapatkan hak waris. Nah, disitulah menjadi
suatu pertanyaan yang sangat besar bagi saya gitu. Padahal ya mereka ya Islam gitu, mereka tetap sholat, mereka hanya berbeda masalah keimaman saja gitu. Kok bisa gitu mereka tidak mau membaginya gitu. Apa dengan punya pemahaman yang takfiri itu, jadi istilahnya di luar dari yang mereka pahami gitu ya, istilahnya tidak dengan sebuah pemahaman, apakah jadi berkaitan dengan tersebut? Ya mungkin bisa jadi seperti itu karena pemahaman mereka di luar golongan mereka kan bukan orang Islam gitu, bukan orang iman ya, bahkan saya pribadi juga bertanya-tanya kenapa kalau masuk Islam Jamaah kenapa dikatakan awal mukminin gitu, kan ini aneh sekali gitu, padahal mereka sudah Islam kenapa dikatakan awal mukminin gitu. Itu apa yang menyebabkan mereka mengatakan orang yang baru masuk Islam Jamaah dikatakan awal mukminin? Ini kan sedikit keanehan gitu bagi saya pribadi. Nah, titik awal setelah Mas Arif mulai punya keresahan, terus apakah Mas Arif mencari-cari gitu, gimana proses itu? Iya, proses awalnya sih pertama ya tadi ya nggak berani untuk mencari. Yang kedua juga karena orang tua juga kita nggak ambil pusing gitu, ya udahlah ikutin apa yang dikatakan oleh orang tua gitu. Ya udah kita ya taat sama orang tua. Ya pada akhirnya kan ketika mau hijrah itu ya banyak sekali pertentangan dengan orang tua gitu. Ya bahkan ya keresahan itu terjawab gitu ketika bertemu dengan para masyayikh gitu. Para masyayikh memberikan ilmunya, memberikan nasihatnya, memberikan ya ketika kita curhat ada jawabannya. Ini yang selama ini yang kita resahkan itu terjawab semua gitu. Nah, mulai sampai mendapatkan sesuatu. Nah, dari kliknya itu yang mana? Permasalahan yang subhat di kepala yang akhirnya menyatakan, oh ini saya harus hijrah. Itu Pak. Ya itu yang pertama masalah takfiri ya. Itu urgensinya luar biasa. Masalah takfiri ini ternyata merembetnya kemana-mana. Gitu. Dari mulai kita mengatakan di luar Islam Jamaah itu kafir, di luar Islam Jamaah itu Islamnya tidak sah. Disitulah kita mulai berpikir gitu ya. Saya pribadi berpikir ini sesuatu yang sangat fatal gitu. Ini akibatnya luar biasa nanti gitu. Dan ini harus dirubah. Hanya saja waktu itu kan ya ana berkeluarga, ya saya berkeluarga punya pandangan ini bagaimana caranya agar istri bisa sama-sama hijrah, orang tua bagaimana bisa sama-sama hijrah. Ini kendala yang sangat luar biasa bagi saya pribadi gitu, karena seorang anak ya tentu mencintai orang tuanya, seorang suami tentu mencintai istrinya, dan bagaimana caranya agar kita sama-sama hijrah. Kendalanya sangat luar biasa gitu waktu itu. Nah, setelah udah merasakan, oh ini 100% hijrah, keluar dari pemahaman yang lama, pemahaman takfiri gitu ya. Nah terus ada perlakuan-perlakuan nggak dari pengurus-pengurus, dari keluarga, atau dari rekan-rekan atau teman-teman yang dulu sejalan dengan pemikiran gitu. Terus akhirnya tahu Mas Arif keluar nih dari pemahaman tersebut, gimana Mas? Ada permasalahan nggak? Ketika awal hijrah itu ada beberapa ya yang menjadi permasalahan. Yang awalnya pertama dari Bapak sendiri, karena dari tim daerah itu, tim bersih-bersih daerah Islam Jamaah itu nggak ada yang berani untuk memanggil saya gitu, karena ya nggak tahu apa yang mereka resahkan juga waktu itu. Kebetulan bapak saya sebagai kiai desa di Islam Jamaah, jadi beliau sendiri yang tabayun gitu, yang istilahnya menjadi tim bersih-bersih di desa.
kemudian tanya jawab antara anak dengan bapak ya. Waktu itu ya tanya jawab itu ya kita berdua menangis, ya bapak menangis, saya pribadi juga nangis karena saya sudah menjelaskan bahwasanya Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin gitu. Ya, bapak juga ya alhamdulillah di situ terketuk hatinya gitu waktu itu. Terketuk hatinya bahwasanya Islam itu ya tidak boleh mengkafirkan sesama muslim yang menyatakan syahadat. Nah, kemudian juga ya bapak alhamdulillah terketuk gitu. Tapi setelah itu bapak tabayun ke daerah yang akhirnya akses komunikasi antara bapak dengan anak tertutup gitu. Karena ya mungkin entah didoktrin apa oleh daerah sehingga waktu itu bapak menghindar. Bahkan sebulan kemudian, insya Allah kurang lebih sebulan kemudian, setiap saya pulang ke rumah bapak itu tidak pernah mau menyapa gitu. Ketika saya pulang dari luar, itu nggak mau ngobrol. Ya, masuk rumah, bapak masuk kamar. Saya keluar baru keluar. Begitu pula dengan mertua. Waktu itu biasa-biasa saja, tidak ada kendala yang fatal gitu. Karena waktu itu saya nikahnya LDR-an gitu ya. Karena bekerjanya saya di luar kota gitu ya. Karena istri saya di Subang, saya di Bandung, kemudian waktu itu kerjanya di Jakarta. Jadi ketemu itu hanya Sabtu dan Minggu gitu. Dan ini juga menjadi pertimbangan nanti dengan istri cerai gitu. Ini ya banyak sekali lah gitu yang menjadi kendala dalam hijrah gitu. Banyak sekali kendala. Tapi di situ saya dikuatkan ya oleh teman-teman yang lain. Ya, ditanya sama teman saya kalau hijrah begini, kalau tidak begini. Itu ya alhamdulillah saya minta petunjuk sama Allah ya, karena sudah dikuatkan juga ya udah saya memilih untuk hijrah karena banyak sekali pertimbangannya ya, terutama dengan istri itu pertimbangannya kita dalam mengeruh rumah tangga itu selalu LDR-an, kemudian juga selalu ada intervensi dari mertua sehingga ya memilihlah untuk hijrah. Ya, berarti Mas Arif sekarang memilih tauhid ya. Ya. Berserah diri kepada Allah, memilih untuk jalan yang udah diberikan sama Allah ya melalui hidayah itu ya. Ya. Berarti memang doktrin-doktrinnya Islam Jamaah ini sangat dahsyat juga ya, bisa merubah pola pikir manusia yang tadinya udah fitrahnya terpanggil sampai bisa berubah pikirannya. Nah, terus Pak Arif setelah belajar terus kan mulai kenal nih ya yang namanya ilmu-ilmu agama yang hak ya, yang syar'i gitu ya. Nah, komparasi perbandingan antara dulu dan sekarang bagaimana Mas Arif? Sangat jauh sekali. Ya, seperti tadi di awal saya bilang, di Islam Jamaah itu sangat mudah sekali untuk berbohong gitu. Membohongi orang lain, membohongi diri sendiri. Ya, membohongi diri sendiri itu dalam artian di luar sana kok ya seperti itu, kita masih saja dalam terkungkung seperti ini, membohongi, masa iya sih di luaran gitu, masa iya sih di luaran Islam Jamaah begitu. Itu kan membohongi diri sendiri gitu. Apalagi yang lain-lain, membohongi masalah yang mungkin ya banyak lah yang mungkin sudah dirasakan gitu. Itu mungkin yang menjadi sesuatu yang menjadi dasar gitu, menjadi dasar untuk hijrah itu.
Nah sekarang kegiatan Mas Arif apa Mas Arif? Alhamdulillah sekarang kegiatan di masjid, ya ini kebetulan Masjid Hasanur Rohmah mempunyai banyak program. Kemudian kebetulan saya di FDKM, Forum DKM Kecamatan Sukajadi. Kemudian di Forum FDKM ini ada suatu program yaitu Sukajadi Mengaji, yang mana program ini kita ke warga-warga yang belum bisa membaca Al-Quran untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, yang tadinya kita dulu sebelum hijrah ini kita harus kemana, kita mau kemana, terus kita apakah mempunyai teman apa tidak, ya alhamdulillah ternyata teman kita banyak dari golongan Islam manapun, kita diterima gitu di ormas Islam mana kita diterima. Ya, di Bandung itu ada Persis, Persatuan Islam. Alhamdulillah kita pun banyak teman dari Persis. Kemudian dari Muhammadiyah, ya alhamdulillah bulan-bulan kemarin saya pribadi diangkat menjadi tim IT-nya ICMI Kecamatan Sukajadi. Itu ya alhamdulillah gitu, mereka nggak tertutup gitu untuk welcome pada siapapun yang bersama-sama untuk membangun umat secara mandiri gitu. Jadi nggak deblek dong ya? Iya, betul. Nggak deblek. Seperti yang didoktrin sama mereka, keluar dari jamaahnya mereka deblek gitu ya? Nggak deblek. Ternyata justru banyak teman gitu. Ya, Masya Allah, Allah. Ya, terus untuk apa teman-teman sendiri nih ya, terutama yang pemahamannya sama dengan Mas Arif gitu ya, seperti yang udah banyak yang hijrah atau apa yang masih istilahnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu di Kota Bandung sendiri bagaimana Mas Arif perkembangan hijrahnya? Di Kota Bandung sendiri ya selama ini mungkin agak kurang ya, karena faktornya banyak sekali. Ya contohnya seperti tadi, takut dengan perceraian, takut dengan persekusi, takut tidak ada teman, takut kehilangan pekerjaan. Itu ketakutan itu sangat hal yang biasa. Tapi kalau kita pasrahkan kepada Allah, kita pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta, insya Allah dimudahkan semuanya. Yang tadinya mungkin takut ini nggak ada teman, ternyata keluar sangat banyak teman. Kemudian takut nih nggak ada pekerjaan, ya alhamdulillah ada yang menampung. Takut nih diceraikan atau dipisahkan dengan keluarga, ya alhamdulillah akan ketemu dengan jodohnya sendiri. Atau nanti mungkin dipisahkan dengan keluarga, dengan orang tua. Kalau kita pasrahkan, alhamdulillah Allah membukakan hati orang tua kita. Yang tadinya mungkin antipati, yang tadinya mungkin membenci kita karena keluar, alhamdulillah sekarang orang tua tidak membenci, bahkan merangkul, ya bahkan bisa komunikasi dengan baik. Ya, alhamdulillah gitu. Kalau kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Ada nggak sesuatu permasalahan atau cerita yang berkesan, mungkin yang aneh atau yang lucu sekali gitu, yang menurut Mas Arif nggak masuk di akal gitu? Banyak sekali sih ya. Terutama ya dari masalah menajiskan. Nah itu ya pribadi sendiri gitu melihat ada ketika kita jalan berdua mau Jumatan ada suatu gang dan itu gangnya sempit, dari atas ada jemuran, airnya netes ke bawah, itu putar arah balik gitu. Nah itu putar arah balik, ini kan jemuran itu ya orang nyuci biasa lah ya, sama gitu, mungkin dengan kita juga sama waktu Islam Jamaah kan kita kalau mencucikan pakaian sampai 3 kali gitu kan. Kalau kita teliti gitu ya, menyuci dengan mesin cuci, itu kan dicuci sampai 3 kali kan ya, itu sama sucinya gitu. Nah ini kok sampai putar balik gitu.
itu terheran-heran gitu, kok bisa gitu. Padahal ke sebelahnya kan bisa gitu. Ini sampai harus putar balik ke gang yang lain gitu, atau ke jalan yang lain. Oh Itu gitu ya, hal yang sampai, lucunya. sampai terlalu bulu ya, berlebihan ya betul. terhadap najis ya bro. Terhadap Apa memang najisnya. benar ya? Memang seperti yang digambarkan orang-orang bahwa dulu masuk masjidnya itu dipel, terus juga kalau misalkan apa namanya terkena najis juga akhirnya dia nggak mau sholat atau gimana, atau sholatnya dirapel atau kena pipis gitu. Saya sih pengen tahu apa benar yang seperti yang dialami gitu, ada pengalaman juga? Kalau pengalaman masjid dipel sih kemungkinan sudah tidak ada. Jadi ketika saya udah ya beranjak dewasa itu kemungkinan sudah tidak ada masjid dipel. Hanya saja dibersihkannya dengan cara yang lain, yaitu ya contohnya mungkin pelatarannya masjid dibersihkan dengan air, tapi karpetnya hanya di vakum. Kemudian yang saya pernah rasakan waktu SMP gitu ya, waktu SMP itu ada yang datang ke rumah itu bawa koran gitu, bawa koran, kemudian korannya itu untuk tempat duduk gitu. Itu sampai segitunya gitu. Itu kan waktu kecil bertanya-tanya ya, ini kok kenapa gitu? Kok harus dialasin sama koran lagi gitu kan? Padahal di situ nggak ada yang kencing di situ, itu nggak ada yang najis di situ gitu. Kok ini sampai seperti itu gitu? Itu yang hal yang lucunya gitu. Lucu juga ya. Nah, Mas Arif dulu waktu kalau misalkan bergaul dengan masyarakat di luar ya, di luarnya Islam Jamaah ya, atau ngelihat teman-teman gitu, itu merasa beda sendiri atau merasa gimana, Pak Arif? Iya, bisa dikatakan minder ya, dalam artian kaku gitu. Ketika kita keluar di Jokam ya seperti ini, di Islam Jamaah seperti ini, keluar kok iya tadi harus berbohong gitu. Ini menjadi kaku gitu untuk bergaul gitu. Pertama ya kalau sholat ya harus menyendiri. Bahkan saya ingat waktu masih SMP itu dirapel gitu sholat gitu. Oh sampai dirapel? Sampai gitu? dirapel. Itu karena sholat. apa itu? Karena apa itu? Ya karena kan sekolah itu siang. Waktu dulu kan siang. Jadi masuk itu zuhur ya, habis zuhur pulang maghrib. Itu pulang ke rumah maghrib dirapel, zuhur, asar sampai maghrib. Ini jadi aneh gitu, merasa terasingkan gitu. Oh gitu ya, jadi sholatnya itu kayak terawih ya? Iya. Ini waktu dulu pikir-pikir ini bener-bener kok gitu. Oh berarti sampai ngalamin itu ya rapel-rapelan ya? Saya kirain itu cuman apa ya istilahnya pernah dengar sih, cuman kayak enggak itu masa sih iya gitu ya, ternyata ada juga nih. Pelakunya. Betul. Pernah melakukan seperti itu. Gitu. Ada permasalahan yang lain apa cerita lain gitu yang dari hal-hal seperti itu selain itu? Kebetulan waktu itu diskusi tentang masalah sholat di belakang imamnya di luar Islam Jamaah. Waktu itu ada mahasiswi dari UPI bertanya ke mubalignya itu bagaimana sholat di belakang selain Islam Jamaah. Beliau bertanya dengan sangat detail gitu ya. Bagaimana kalau mubalignya menjawab bagaimana kalau dia tunggu dulu sampai beres imamnya gitu, sampai sholatnya beres. Dia jawab nggak bisa, soalnya setelah selesai sholat dia harus ada kuliah lagi. Terus dikatakan lagi ya udah kalau begitu sholatnya munfarid saja, diniatin untuk munfarid. Dia bertanya lagi, kalau munfarid ya berarti ya sudah kalau begitu sholat sendirian saja, yaitu jangan ikut ke yang imam gitu.
Tapi kalau munfarid ya ditanya lagi sama mahasiswa waktu itu ke mubalignya. Kalau munfarid berarti bagaimana gitu? Harus bagaimana gitu? Tata caranya. Ya udah diniatin niatnya untuk munfarid, jangan niatin berjamaah. Jadi mahasiswa itu sangat kritis ya waktu itu bertanyanya. Nah di situ pun mulai berpikir gitu. Ini ada keanehan tersendiri. Baik. Saya pengen tanya ya, untuk terutama untuk teman-teman yang sudah hijrah itu, Mas Arif ada pesan-pesan nggak buat mereka yang sudah hijrah itu harus bagaimana? Ya pesannya untuk yang sudah hijrah, ya kita kalau bisa sih ya saling membantu, kemudian saling menguatkan satu sama lain. Ya jangan menganggap Jokam itu sebagai apa ya, sebagai masa lalu yang suram. Ya jangan sampai kita ya udahlah, di Islam Jamaah itu banyak kesalahan fatalnya. Ya kita jangan sampai dendam kita terhadap mereka membuat kita gelap mata, yang artinya ya udahlah pokoknya kalau Jokam jangan ditemenin, jangan sama-sama berbuat kasar lah gitu. Tapi kita bareng-bareng bersama menciptakan kebersamaan yang solid juga seperti waktu di Jokam, seperti di Islam Jamaah, di mana ketika kita berorganisasi ya kita saling membantu, saling menguatkan, saling bekerja sama. Ya, kemudian juga dengan kalau kita berorganisasi lagi, kita berikan ketika waktu di Jokam, ketika di waktu Islam Jamaah, di mana ketika kita berorganisasi, ya, yang dulunya kita hanya dengan kalimat taat, nah kita kembalikan yaitu dengan kalimat ya seperti di Jokam dulu, yaitu karena Allah. Ya, kita ciptakan suasana yang islami di masyarakat kita sebarkan dakwah yang santun, dakwah yang rahmatan lil alamin. Kita memberikan ciri tersendiri kepada masyarakat awam, masyarakat luas, dan juga terutama untuk masyarakat Jokam sendiri, bahwasanya Islam itu bukan seperti yang mereka klaim selama ini gitu. Terus kalau untuk pesan-pesan terhadap teman-teman yang masih di Islam Jamaah gimana? Ya, untuk yang bunglon-bunglon ya, yang masih di Islam Jamaah, yang merasa mungkin banyak kendala, banyak pemikiran kalau keluar bagaimana, kalau saya nanti hijrah takutnya dipersekusi, kalau saya hijrah dari Islam Jamaah saya dicerai, kalau dari Islam Jamaah saya tidak punya pekerjaan. Jangan takut, itu semua ya mungkin hanya dihiasi-hiasi setan, ya mungkin hanya dihiasi-hiasi hawa nafsu kita, pemikiran kita. Kita jangan takut, pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah itu menuntun mana yang terbaik buat kita, mana yang terbaik untuk kehidupan kita sekarang ataupun selanjutnya gitu. Ya alhamdulillah, setelah hijrah ini ya mendekatkan diri kepada Allahnya ya alhamdulillah gitu. Tidak seperti waktu dulu di Islam Jamaah gitu. Karena yang tadinya kita hanya mengamalkan hanya perintah taat, ya sekarang tidak gitu. Tidak hanya sebatas perintah taat kepada manusia, tapi taat langsung kepada Sang Pencipta. Yang itu yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan gitu. Nah makanya kepada yang masih di dalam Islam Jamaah, apalagi yang sudah mengetahui kesesatannya, ya segeralah untuk baroah gitu. Karena hati ini tidak bisa dalam satu wadah gitu. Tidak bisa di dalam dua wadah. Ya.
seperti yang tadi di awal dikatakan, tidak bisa membohongi diri sendiri gitu. Tidak bisa kita berkamuflase gitu. Karena fitrahnya manusia itu ingin kebaikan. Fitrahnya manusia ini ingin sesuatu yang baik bagi dirinya. Nah, kalau kita sudah tahu kesesatannya, kita sudah tahu akar permasalahannya di mana, alangkah baiknya ya kita sedikit demi sedikit baro'ah. Terutama kita mendakwahi keluarga kita, kemudian kita memperbaiki tata cara kita mengambil ilmu, tata cara kita beramal, kita perbaiki semuanya. Yang jadi kemudahan, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah. Ini untuk pesan-pesan terhadap orang awam yang belum mengenal Islam Jamaah, atau istilahnya untuk pencegahan biar mereka nggak masuk ke dalam Islam Jamaah, ada pesan buat mereka atau yang perlu disampaikan? Untuk orang awam, ya pertama harus mengetahui bahwasanya Islam itu beragam, ya beragam dan banyak sekali macamnya. Nah, kemudian yang menjadi acuan itu kita sudah mengetahui petunjuk dari Rasulullah SAW bahwasanya Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan itu. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mengetahui yang benar, yang sesuai, yaitulah petunjuk Allah dan Rasul. Jadi petunjuk Allah Rasul itu sangat banyak sekali ya. Apalagi sekarang di media online sangat banyak gitu. Untuk menjadi perbandingan. Nah, kalau kita ingin mengetahuinya ya kita jangan terfokus dengan satu ustadz gitu. Kita jangan gulu atau berlebihan dengan satu ustadz. Tapi kita mencari ilmu gitu dari mereka gitu, sehingga kita bisa mencari sisi kebenarannya. Kalau kita hanya istilahnya berkutat dalam satu golongan, kita akan menciptakan golongan yang baru lagi gitu. Ya seperti yang di Islam Jamaah akan menciptakan seperti itu lagi, yang mengkafirkan, yang menganggap orang di luar golongannya tidak sah, orang di luar golongannya itu tidak akan masuk surga. Ini sesuatu yang fatal. Maka bagi yang orang awam itu diusahakan carilah ilmunya, carilah sumbernya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan dan masukan-masukannya terhadap orang-orang yang belum mengenal gitu, supaya kita mengenal. Baik, Mas Arif, cukup sekian. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.